tidak sombong, mobil motor gonta-ganti per jam tidak kemaki, dan mobil motor diambil sampai habis tak tersisa nggak sakit hati. Itu karakternya orang qanaah. Biasa aja gitu loh, semua titipan. Lagi punya harta, lagi dititipi, mobil dititipi, jabatan dititipi, usaha dititipi, karyawan dititipi, semuanya emang titipan yang harus dikembalikan kepada Allah. Nah, orang qanaah itu gandengannya, sifat sudah qanaahnya itu gampang ridho. Ridho itu nggak nyesel. Pokoknya alhamdulillah ya Allah, disyukuri. Lagi rame, alhamdulillah. Lagi sepi, ya alhamdulillah. Lagi indah, alhamdulillah. Lagi kurang indah, ya alhamdulillah. Pokoknya semuanya alhamdulillah. Itu orang-orang yang qanaah. Sama-sama belajar istiqomah, hidup cari barokah, akhirnya adalah qanaah, tujuannya adalah jannah. Jadi 4 ah. Ah yang pertama istiqomah, ah yang kedua barokah, ah yang ketiga qanaah, ah yang keempat jannah. Itu kan seperti fase perjalanan. Istiqomah, udah beriman toh? Udah, istiqomah. Karena kata Nabi, "Qul amantu billah." Bilang saya beriman, summastaqim, kemudian istiqomah. Udah istiqomah, cari barokah, fasenya qanaah nanti. Karena nggak semuanya seindah di dongeng loh jamaah. Kita bangun usaha kan pengennya laris, kita punya ini kan pengennya makmur, semuanya pokoknya pengennya berjalan sesuai rencana. Tapi kan namanya hidup kadang nggak berjalan sesuai rencana. Tapi disitulah takdir Allah yang terbaik, Allah pasti tuliskan untuk kita semua. Barokah selalu jamaah. Ayo kita tanya jawab. Ada mikrofonnya mas? Biar lebih lama ngobrolnya, mari kita tanya jawab. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilahkan. Fadhol. Ada mikrofonnya? Silahkan. Dimulai hadirin. Mudah-mudahan yang belum haji bisa tahun depan berangkat haji. Yang belum umroh segera juga berangkat umroh. Yang pernah haji pernah umroh, Allah mudahkan haji dan umroh lagi ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Barokah. Silakan Pak, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Ustaz, dari Pak siapa Pak? Pak Supriyanto dari Banyumas. Wah, Masya Allah, dari Banyumas. Ya. Suaminya Ibu? Oh, berarti Pak Ketua. Siap, Pak Ketua, Masya Allah. Pak Driver. Waduh. Siap Pak. Pak Supriyanto, ahlan Pak Supriyanto. Ya. Ustaz, kami ingin menanyakan perihal hubungannya dengan bank. Nama ya dah. Ya. Kami memang alhamdulillah bersyukur sudah lama meninggalkan riba. Tapi kami masih menjalin hubungan baik dengan personil bank. Nah, yang kami tanyakan di sini adalah kan untuk bank itu ada target untuk akhir bulan pihak bank bisa menghimpun dana masyarakat berapa, atau pihak bank bisa mengeluarkan kredit berapa. Yang kami tanyakan di sini adalah biasanya Ustaz pada tanggal-tanggal akhir bulan Ya. istri saya selalu dihubungi oleh pihak bank, ditelepon, "Bula, tolong itu rekeningnya diisi, ditabung maksudnya." Karena dia untuk menghimpun dana masyarakat itu, istri saya pasti selalu ditelepon untuk menabung. Nah, yang kami tanyakan di sini adalah apakah kami termasuk golongan orang-orang yang
bekerja sama dalam dunia riba. Mungkin itu Ustaz pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, semoga Allah memuliakan Bapak Supriyanto sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Jawabannya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Pertanyaan beliau, kalau saya nabung, apakah saya ikut bersekutu di dalam turut mensupport terjadinya transaksi riba? Titipan tabungan ada beberapa, ada deposit, ada akad murni wadiah. Wadiah itu pure nitip, nggak dikurangi biaya admin, pure nitip, nggak ada bagi hasil, pure nitip. Nitip 1 juta, ya pokoknya sampai kapanpun tetap 1 juta, pure nitip. Dan harta itu nggak bisa dikelola kemana-mana, artinya nggak bisa diputarkan sama pihak bank, karena akad kita akad pure wadiah. Akad yang selamat mana? Wadiah itu yang selamat. Karena kalau deposit ada bunganya, yang ada bagi hasilnya juga sebaiknya jangan. Begitu hadirin. Kalau sifatnya menabung hanya pure wadiah, boleh. Apakah ikut transaksi tersebut, mensupport hal tersebut? Tidak. Tapi saya khawatir, ya saya kan nggak tahu uang saya dipakai atau enggak. Kalau mau berhati-hati, simpan dalam bentuk emas batangan, lebih aman, lebih nyaman. Punya uang 10.700.000, beli 10 gram, 10 juta, sekarang 10 gram mungkin udah 11 jutaan ya jamaah. Per 11 juta beliin 10 gram, 11 juta beliin 10 gram, itu lebih aman. Dan para nabi dan ada kalimat dari untayan para ulama 3 yang atau 7 ya kurang lebih yang kalian miliki, di antara adalah gandum, lalu ada biji-bijian, lalu ada emas, lalu ada perak, dan ada yang lainnya. Itu yang lebih aman. Sebenarnya kalau kita berpikir dinar, kalau kita berpikirnya koin emas, apalagi kita berpikirnya emas batangan, ya kalau di kita Antam atau apapun merek yang lain, misalkan ada merek emas batangan yang lain, itu kalau kita berpikirnya jamaah emas batangan, harga haji, harga umroh makin murah, bukan makin mahal. Sebenarnya makin murah. 2015 butuh 125 gram kalau berdua suami istri mau berangkat haji. Tapi 2018 cuma 62 gram suami istri berangkat haji, setengahnya. Waktu 2018 harganya 1 gramnya di 700 ribuan kalau nggak salah. Lah kalau sekarang udah 1.100.000 per 1 gramnya, apa nggak cuma butuh berapa itu? Mungkin 40-an ya hadirin, 45 gram emas. Jadi sebenarnya biaya haji itu makin murah hadirin kalau kita nyimpen emas. Maka kalau merasa khawatir, takut turut serta mensupport karena ada uang saldo kita yang besar di sana, ya simpan aja dalam bentuk emas. Tapi emasnya emas yang betulan, jangan emas yang lilin itu. Wah, jagain apa pak? Jagain lilin nih, candy barnya ke atas apa ke bawah? Ya itu sama aja. Jangan ditaruh ke tempat-tempat yang nggak jelas kayak gitu. Iya, atau apa. Memiliki, saya jamaah, saya tadi kan mengistilahkan yang candy bar itu ya. Nih naik apa turun nih grafiknya. Nih saham beda lagi. Wah ini panjang nih bahasannya nih. Pokoknya gitulah jamaah ya. Kalau takut, tapi Nabi pernah bersabda, kata Nabi SAW, jangan kamu jual barang yang kamu tidak memilikinya, tidak megang. Jadi emang harus megang dulu. Bagaimana mau dijual itu, angkanya cuma baik angka, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Janganlah yang pasti-pasti aja, lebih selamat. Begitu aja. Barakallahu fikum. Ada lagi? Silakan jemaah, fadhal. Dan saya mau ngajarin rumus, boleh ya jemaah? Coba diulangi, ini rumus hidup, pakai selamanya. Mampu beli, coba diulangi. Belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi, jangan mudah-mudah berhutang. Mampu beli, belum mampu jangan kemakan, jangan mudah-mudah utang. Mampu beli, belum mampu
mampu sabar, jangan kemakan gengsi, jangan mudah-mudah. Mending ya Allah, ini sih kadang susah ya. Wah, situ mah enak, ada uangnya, ada ininya. Enggak jemaah, sama aja. Orang yang hari ini mungkin bicara begitu karena pernah ngerasaan di titik di mana dia nggak ngerti punya apa-apa, tapi dia tetap butuh makan, butuh beli air. Akhirnya dia memaksakan diri untuk menjual barang yang dimilikinya daripada berhutang. Aduh bingung, kepala pusing. Kenapa bu? Anak belum bayar sekolah, ngutang mana lagi ya? Tasnya aja Christian Dior. Yuk gimana jemaah? Ya toh? Aduh pusing kepala. Pak kepala sekolah minta dispensasi, saya belum bisa bayar, anak saya sekolah. Tapi datangnya pakai mobil. Lah, ini mau nyebut merek nggak enak, ada semua di sini mereknya. Datangnya pakai mobil yang premium, tapi ngakunya nggak bisa nyekolahin anak. Ini kan ya lucu jemaah. Loh anehnya lagi, jamaah kan kadang kita suka ya, Singapura nggak ngundang kita, tapi kita datang ke sana, betul? Australia tuh loh, perdana menterinya atau presidennya nggak pernah ngundang kita, kita pergi ke sana, betul? Di New York, Amerika, Thailand, Taiwan, Malaysia, nggak pernah ngundang, kita datang ke sana. Tapi Allah ngundang, wa'adzin finnasi bil hajj, panggil manusia untuk berhaji, sini berhaji, dan hukum haji adalah wajib bila mampu. Lah sekarang pertanyaannya, mampu beli mobil 500 juta, nggak mampu haji, ini lucunya di mana jemaah? Aneh nggak kira-kira? Mampu beli rumah 1 M tapi nggak mampu berangkat haji, itu di mana coba? Istighfar 3 kali, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Loh itu kan kewajiban loh hadirin. Haji wajib bila mampu. Kewajiban itu ternyata kata para ulama, saat Allah mampukan engkau pada titik di mana engkau mampu berangkat haji, bukan dunia yang kamu miliki, tapi harus haji yang kamu dahului. Itu kata ulama. Jadi pas kita masih ngontrak, waktu kemarin kita masih ngontrak rumahnya, kok tiba-tiba dapat orderan, keuntungannya 100 juta, dahulukan beli tanah atau berangkat haji? Daftar haji, harusnya daftar haji. Wah itu, kalau ada lebihnya sudah daftar haji baru beli tanah. Cuman kan sekarang kita jujur-jujuran jemaah, lebih cinta dunia ternyata kita itu. Masih lebih cinta dunia. Allah suruh haji, akhirnya beli rumah dulu. Haji belum, padahal haji furoda bisa. Harga 1 tasnya itu loh jemaah, nek mau bolak-balik haji yo bisa. Tapi saking cinta sama tasnya, akhirnya jangan deh, ini kan limited edition pak, belinya aja di Australia. Lepas, jual jamaah buat haji, malu sama Allah. Allah melihat kita wafat belum punya rumah, Allah nggak marah. Allah melihat kita besok mati masih ngontrak, nggak marah. Allah melihat kita belum punya mobil, mati, Allah nggak marah. Tapi kamu wes dikasih kelebihan, ramangkat haji, piye toh? Allah marahnya di situ jemaah. Karena kita diberi kemampuan, tapi kita sengaja melalaikan, mengabaikan, melalaikan itu. Makanya saya saran jamaah yang bentar lagi nikahin anak, jamaah yang bentar lagi punya cucu, titip pesan. Nasihatnya itu bukan besok kalau sudah menikah rezekimu bertambah, cepet beli tanah. Nek wes tuku lemah nggak endang bangun, omah ganti. Nah besok kamu menikah kalau punya rezeki cepet daftar haji. Kalau sudah berangkat haji cepet berangkat umroh. Kalau haji sudah, umroh sudah, nikmati dunia. Lebih barokah
harta tuh kalau buat haji dulu, umroh dulu lebih barokah ketimbang beli rumah dulu, ketimbang beli mobil dulu, ketimbang beli handphone dulu. Malu, handphone kok bagus-bagus tapi nggak pernah menyentuh kaki ke Baitullah. Eman-eman jemaah. Kenapa? Karena wajib bila mampu. iPhone 15 1 terabyte 39 juta dibeli. Lah kok umroh nggak mampu? Itu kan berarti mencintai siapa? Mendahulukan Allah atau mendahulukan dunia? Dunia. Tapi gimana? Gak ada tapi-tapian. Loh, ini perintah Allah jemaah. Gak ada tapi-tapian. Jujur aja, kita tuh cuma perlu ngaca aja jemaah. Iya ya, ternyata lebih cinta dunia awak dewi mama. Tasmu mah, wah habis ini tasnya jual aja papa, jual jemaah. Kalau punya tas mahal belum haji, saran saya jual tasnya. Kalau ada jam tangan mewah belum haji, saran saya jual jam tangannya. Demi Allah, tas jam tangan itu kalau Anda punyai sedangkan harganya setara dengan haji, apalagi haji furoda, dan Anda mati memiliki hal itu tapi Anda belum memenuhi panggilan Allah, berat hisapnya besok. Yakin, bener berat hisapnya. Wes tobato mulai sekarang jemaah wes. Habis ini pulang langsung, wah mana nih. Kalau bisa lepas. Kenapa hidup kita ini? Karena terlalu mencintai dunia, akhirnya lebih mendahulukan dunia sampai perintah untuk pergi haji pun diabaikan. Haji dulu, umroh dulu. Udah haji, sudah umroh, nikmati dunia. Udah haji, udah umroh, mau haji lagi? Monggo silahkan. Dan barokah jemaah. Kan hidup tadi cari apa? Hidup cari barokah. Karenanya insya Allah hidup kita lebih barokah ketika kita mendahulukan Allah. Dan ada rumus nih jemaah. Siapa yang mendahulukan Allah, Allah akan dahulukan dia atas semua yang dia hajatkan. Tapi siapa yang mengakhirkan Allah, Allah akhirkan dia dari semua apa yang dia sudah lakukan. Karena dia mengakhirkan Allah, maka pantas kalau kita diakhirkan sama Allah. Bismillah, berangkat insyaallah. Barakallahu fikum. Pertanyaan lain silakan hadirin. Fadol Ibu, silakan. Mikrofonnya. Bismillah, Ustadz mohon maaf, kaitannya dengan haji. Misalkan sudah pernah haji, tapi pada saat itu kan ilmu belum mapan ya Ustadz, ya belum paham lah. Jadi rasanya kayak kurang srek, kurang pas, kurang mantap, dan kayak banyak salah gitu Ustadz pada saat beribadah itu. Apakah itu harus diulang Ustadz? Jawabannya tidak. Selama hajinya sah, rukunnya sah. Rukun haji diantaranya adalah niat, lalu wukuf di Arafah, lalu kemudian beliau tawaf, sa'i, tahallul, sah. Jadi nggak perlu diulangi, kecuali ibu wukufnya di luar padang Arafah, sedangkan ibu tahu benar-benar sadar, kan ada tulisannya Arafah start here, Arafah ends here, ini batasan Arafah. Kalau ibu sengaja wukuf di luar Arafah, wajib mengulang hajinya karena hajinya nggak sah, karena itu rukun. Kalau wajibnya haji, itu wajibul haji diantaranya lontar jamarah, ula wusta aqobah, ula wusta aqobah, ula wusta aqobah. 6 hari kalau nafar sani, kalau plus mabit di Mina, 5 hari kalau nafar awal tanpa nafar yang sani. Jadi kalau misalkan ibu sudah terpenuhi rukunnya dan semuanya, mantep insya Allah haji mabrur. Tapi kalau misalkan itu kemarin wukufnya nggak di Arafah, wajib mengulang tahun depan karena hajinya nggak sah. Kenapa? Karena kemarin 2023 kemarin ketika kami mendampingi jamaah haji furoda, ada yang haji tapi mohon maaf visanya bukan visa haji furoda, visanya visa yang lain, visa ziarah atau multiple atau visa apa, sehingga dia nggak dapat maktab di Arafah. Waktu mau wukuf diusir-usir sama askar, karena pas haji kemarin itu padat sekali askarnya. Ketika diusir-usir, nggak wukuf di padang Arafah. Apakah sah? Ya jawabannya nggak sah jemaah. Karena syarat haji kata Nabi, al-hajju Arafah, haji itu wukuf di padang Arafah. Arafah itu dari dulu ya segitu-segitu aja. Jadi penting nih harus
perhatikan nih, saya wukufnya di mana ya. Nah, kalau sudah jelas kita nih nggak wukuf di Arafah karena diusir-usir, nggak punya ini, nggak punya tasrih haji, nggak punya gelang haji dan segala macamnya, ya udah wajib mengulang tahun depan karena hajinya nggak sah. Tapi kalau rukun, wajib, sunnahnya tertunaikan semuanya, kalaupun wajibnya ada yang terlongkap ditambal dengan dam, sunnahnya yang terlewat ya nggak ada masalah karena sunnah sah. Yang penting rukunnya tadi, Bunda. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hadirin, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Mansur Ustadz, silakan, termasuk Ibunda. Anggota Majelis Taklim Sabilun Najah. Ahlan hadirin. Yang ingin kami tanyakan pertama itu yang terkait dengan riba tadi Ustadz. Di sini kami kan dari berbagai golongan ada yang PNS, ada yang pengusaha dan sebagainya. Termasuk kami sendiri itu sebagai pensiunan ya, di mana pensiunan itu kan masuk ke bank ya Ustadz. Dan itu mungkin secara tidak langsung kan melibatkan diri kita di bank juga ya untuk penerimaan gaji pensiun tersebut. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Karena sebagian juga kami sudah belajar hijrah berpindah ke masjid yang Islam syariah gitu. Tapi memang dari perusahaan memang pada awalnya dulu ya itu memang menunjuk salah satu bank yang untuk menyalurkan uang pensiun tersebut. Itu yang pertama kami tanyakan. Yang kedua yaitu terkait dengan Palestina Ustadz. Di sini kan banyak kontroversi bahwa kita kaum muslim itu memang prihatin ya dengan saudara-saudara kita di Palestina yang bagaimana itu di sana diserang oleh kaum Israel ya, anak-anak, wanita, bahkan rumah sakit pun dibombardir ya Ustadz. Di sini kami seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Wiwit, sudah berupaya membantu sedikit lah dari harta kami, rezeki kami untuk saudara-saudara kita di Palestina. Namun ada himbauan bahkan dari Ustadz, ada beberapa merek yang memang sudah jelas-jelas itu dia membantu Israel ya. Jadi kita berupaya untuk boikot Ustadz. Tapi ada beberapa lagi pendapat menyatakan bahwa bagaimana nasib dari teman-teman atau saudara kita yang bekerja di gali-gali tersebut. Itu seperti itu. Tapi kami pribadi insya Allah sudah mulai tidak menggunakan produk-produk yang berbau Israel. Mohon pencerahannya Ustadz Irwan. Terima kasih. Pertama, semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah memuliakan hadirin Sabilun Najah, semuanya dimuliakan Allah dunia akhirat. Yang pertama, ketika uang pensiun ditransfer kepada bank tersebut tetap ada deposito, lalu deposito itu melahirkan bunganya per bulannya, mungkin bunganya itu diapakan? Pertanyaannya demikian ya hadirin. Ambil bunganya, kembalikan kepada fasilitas umum seperti aspal jalan kampung, selokan, toilet-toilet umum, intinya untuk kemaslahatan umum, bahwa itu dana dari umat kembalikan lagi kepada umat fungsionalnya, dan kita ambil bagian yang memang hak kita saja. Depositonya nggak kita sentuh, langsung salurkan kepada dana umum, itu lebih baik. Begitu ya Bunda. Yang kedua, tentang pihak yang kita boikot lalu kemudian beliau PHK atau nggak kerja atau bagaimana dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, terkait hal tersebut, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Allah sudah janjikan pada kalian, fis sama, di langit, rizqukum, rezeki kalian, wa ma tu'adun, dan apapun yang Allah janjikan ada di sana. Juga Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, juga Allah yang berfirman Quran surah Al-An'am, juga Allah yang berfirman Quran surah Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Semua orang belum tentu punya gaji, betul? Tapi setiap orang pasti punya rezeki. Belum tentu punya gaji tapi pasti punya rezeki. Kalau bisa boikot, memang harus boikot jamaah, mau nggak mau. Karena menurut kita kecil, ini kan cuma 500 perak produk shampoo.
toh juga nggak nguntungin dia, yo dia paling untungnya 200 perak. Bukan tentang kecil besarnya, ini tentang keberpihakan walaupun kecil. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau buat bayi kecil Allah tahu, buat buruk kecil pun Allah tahu. Jadi ini tentang keberpihakan. Ayo kita berpihak, harus berpihak kepada yang benar. Nanti masalah itu di mana? Waduh jamaah, terlalu jauh dan kita nggak apa-apa. Apapun yang bisa kita lakukan sekecil-kecilnya, ayo kita lakukan. Itu dipikir. Insya Allah beliau juga mengerti bahwa kalau ini produk menguntungkan atau menjadikan saudara-saudara kita malah terbinasakan karenanya, maka sebaiknya kita cukupkan untuk menggunakan produk tersebut. Barakallahu fikum. Begitu hadirin. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya tentang haji. Sekarang kan daftar tunggu haji lama ya Tat, untuk yang reguler. Jadi kayaknya setiap biro mengeluarkan ada furoda, ada haji khusus gitu. Ustadz Irfan kan ada punya biro juga kan ya Tat? Maksudnya bisa dijelaskan untuk haji furoda itu bagaimana? Haji itu ada apa saja sekarang? Ada 3 secara umum. Haji reguler yang 95 juta dan kabarnya akan naik 15 juta menjadi 110 juta. Reguler, hotelnya jauh sekali, karena kemarin 2023 kami mendampingi jamaah haji furoda. Hotelnya 3,5 kilometer dari Masjidil Haram. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Hotelnya jauh. Ada yang dekat juga tapi pas di Madinah. Kemarin pas di Madinah ada jamaah reguler, nginepnya di mana Pak? Hotel Ring 4. Oh, Hotel Ring 4. Madinah overall kemana-mana dekat lah, tapi Mekahnya itu yang kasihan, jauh sekali. Itu reguler. Makan, catering segala macamnya itu sangat-sangat sederhana sekali. Ya biasalah jamaah hukum apa namanya ya, ada harga, ada rupa, wajar. Reguler di angka itu, tapi DP-nya 25 juta, ngambil porsi hajinya. Jadi 25 juta setoran awal biaya ibadah perjalanan haji, disetorkan, dapat porsi haji. Keluarnya kalau Jawa Tengah 33 tahun. Nah makanya makanya udah sambil safar nih jamaah berdoa, bismillah ya Allah, lagi safar kami semuanya, mudah-mudahan semua kami yang hadir lagi safar Engkau izinkan berangkat haji furoda bintang 5 ya Allah, dengan fasilitas terbaik, dengan potensi tenaga terbaik yang maksimal dalam beribadah haji kepadamu ya Allah, amin. Ingat ya jamaah, doa orang yang lagi safar mustajab. Doa orang tua pada anaknya mustajab. Doa di majelis ilmu mustajab. Doa di dalam masjid mustajab. Doa lagi turun hujan mustajab. Doa yang sedang terzolimi mustajab. Kan kita lagi terzolimi ya. Mungkin terzolimi karena tetangga atau karena apapun gitu lah. Itu berdoa sama Allah. Ada 3 reguler, kira-kira sekitar 110-an juta. Haji plus masa tunggunya 5-10 tahun 300 juta. Haji furoda 0,5 miliar. Itu insya Allah nggak ada yang mahal bagi Allah mah jamaah. Kalau Allah bilang murah mah murah aja. Haji furoda 0,5 miliar, masa tunggunya tidak ada, langsung berangkat. Dan visanya ini mohon hati-hati kalau ada kok haji furoda harganya misalkan kok ini murah ya dan segala macam, ditanya visanya visa apa. Kalau sudah tanda tangan bermaterai hitam di atas putih, bener ya, karena kemarin ada saudara 600 juta berdua, jadi satu orang 300 juta, bilangnya furoda, ternyata visanya multiple. Kemana-mana dia harus sembunyi-sembunyi dari askar. Turunnya nggak bisa di Jeddah, nggak bisa di Madinah, turunnya di Riyadh. Dari Riyadh lewat jalur ghairu muslimin, jalur selain orang muslim.
Akhirnya kucing-kucingan ngumpet, ya sih sama aja, wis podo hajine ya podo wae. Iya, sama-sama bertamu. Tapi kan orang bertamu macam-macam. Ada yang bertamu lewat gerbang depan, yang semestinya dibukakan, disambut selamat datang. Ada yang bertamu bolongin genteng. Ada yang bertamu lompat pagar belakang. Ya monggo dipilih aja. Mau jadi tamu yang mana kan tinggal minta sama Allah toh. Tinggal begini toh, kan gampangnya kita minta kan sama Allah cuma tinggal segampang angkat tangan. Lagi jamaah, jangan bilang, wah mahal pol gitu, jangan. Kalau Allah sudah bilang murah, mesti murah. Gampang wis, bagi Allah nggak ada yang mahal jamaah. Jadi ada 3, reguler diampu pemerintah, plus swasta, haji foroda swasta. Plus itu di 200 sampai 300-an, furoda di 500 sampai 700-an. Tergantung. Furoda fasilitasnya biasanya ring depan semuanya. Ring depan semuanya. Begitu. Haji khusus tuh plus maksudnya. Haji khusus tuh hitungannya plus, yang tunggunya 5 sampai 10 tahun. Tapi sekarang rata-rata di atas 7 tahun semua jemaah. Begitu. Sebenarnya beli waktu haji furoda itu mahal karena beli waktu. Pakai kuotanya siapa? Kuotanya miliknya regulernya Saudi. Ntar visanya tulis Hajj Session. Visa furoda itu resmi haji, diizinkan untuk berhaji. Karena kalau visa multiple ada tulisannya not permit for Hajj and Umrah. Kalau visa multiple biasanya ada tulisannya not permit, tidak diizinkan untuk haji dan umrah. Biasanya gitu. Visa bisnis sama, visa ziarah itu multiple biasanya, visa ziarah sama. Tapi kan semua monggo kembali ke keyakinan masing-masing ya hadirin. Silakan aja. Tapi sekarang masa tunggunya nggak bakal tuh untuk daftar haji ya. Akhirnya misalkan kita sudah daftar haji, terus kita dahulukan karena misalkan alhamdulillah kita punya rezeki ya, kita umroh dulu gitu boleh. Nah. Oh sudah daftar haji, mau nunggu sambil umroh boleh nggak? Jawabannya boleh. Nah ini pertanyaan yang sering dapat gini jamaah. Gimana kalau seseorang sudah daftar haji kok meninggal dunia? Kan nunggunya 33 tahun Jawa Tengah. Jawa Tengah ya jamaah, Jawa Tengah 33 tahun. Njok meninggal dunia terus gimana? Jawabannya kata Nabi, man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang sudah niat mau pergi haji, falam ya'malha, belum terlaksana hajinya karena uzur syar'i diantaranya mati, katabahallahu, Allah tetap catat untuknya indahu, di sisi Allah, hasanatan, kebaikan kamilah, sempurna. Ya, jadi tetap dapat pahala haji sempurna. Tenang jamaah, pokoknya daftar aja. Nanti nunggunya 33 tahun, nah kok ternyata kita mati, dapat pahala haji. Tenang aja. Yang penting menggugurkan kewajiban. Ntar pokoknya kalau punya uang 25 juta, merem dulu wes. Jangan beli tas, jangan beli jam, jangan beli handphone. Pokoknya 25 juta, merem se. Langsung wes, anggap aja uang hilang. Ntar kalau dipakai korupsi sama ini, terlalu jauh mikirnya. Yang penting niat karena Allah. Masalah nanti mau dikorupsi, mau di apa, yaitu Allahu alam lah. Kan ada info-info yang nggak enak kan kadang didengar, itu serahkan sama Allah aja. Yang penting tugas kita menggugurkan kewajiban sambil kita mengikhtiarkan. Bismillah. Dan kadang jamaah, ini mohon izin ya jamaah, kemarin tuh ada jamaah daftar tuh 2019 sebelum corona. Jadi waktu sebelum corona tuh masih 25 tahun kalau nggak salah. Waktu itu lah beliau kemarin berangkat nih 2023. Loh, harusnya tuh beliau berangkat 2040 sekian lah, 25 tahun tunggunya. Loh kok cepet banget mas? Iya, kenapa kok cepet? Dampingi bapak, jadi ditarik. Dampingi ibu, jadi ditarik. Nah kan kita nggak tahu tuh jemaah. Ternyata di atasnya kita tuh pada misalkan udah meninggal semua misalkan, lah kita maju. Udah yang penting daftar, niat karena Allah. Jangan sampai kita terlalu gila sama dunia. Nanti kalau udah terlalu gila dunia, wah,
Yakin jamaah, haji umroh bukan tentang kaya. Banyak yang ngontrak berangkat haji, banyak yang kerjanya serabutan berangkat umroh. Ini bukan tentang kaya-kayaan. Ada yang hartanya banyak, kaya raya, tapi nggak terpanggil, belum terpanggil. Makanya ya ayo kita penuhi panggilan Allah. Padahal Allah manggil nggak? Allah manggil, wa'adzin, ayo perintahin finasi bil hajj, agar manusia itu pergi haji. Allah manggil, Allah ngundang, maka kita datang memenuhi undangan Allah. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Silakan hadirin. Izin bertanya, Afan Ustadz. Saya Ibu Erlan, Ustadz. Silakan Ibu Erlan. Ya, karena untuk haji kekhawatiran orang tua, kepengin anak-anak kami itu saya daftarin gitu Ustadz. Itu karena haji kan sekarang udah 30 tahun lebih. Jadi bagaimana hukum orang tua gitu, misalkan kita itu menghajikan anak-anak gitu, itu mendahulukan haji atau umroh dulu atau seperti apa Ustadz? Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Al-Hajj ayat 27 jawabannya. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah manusia untuk berhaji. Perintah yang paling utama wajibnya haji. Secara fikih wajibnya haji dulu. Sambil nunggu haji yang lama, kalau ada kelebihan rezeki lagi baru umrah. Lah sekarang udah pol kangennya, tapi dananya cuma satu. Kalau haji terlalu lama nunggu, udah pengen, boleh nggak umroh dulu, nggak daftar haji dulu. Kalau berdasarkan, ini ilmu fikihnya haji dulu baru umroh. Tapi kalau berdasarkan fakta lapangan, Rasulullah umroh dulu, umrohnya 4 kali, baru hajinya 1 kali, namanya haji wada, haji yang pertama dan terakhir. Jadi Rasul umroh dulu. Maka berdasarkan berdasarkan fakta sejarah, umroh dulu boleh. Begitu hadirin. Umroh dulu boleh. Berdasarkan fakta sejarah, umroh dulu boleh. Barakallah. Silakan Ustaz. Monggo Pak. Dari Pak siapa Pak? Saya Widodo dari Pak Widodo. Ahlan Pak Widodo. Ya. Gini Ustaz, ini kan masalah dana talangan haji ya. Mungkin sekarang nggak ada dana talangan haji, tapi waktu itu kita kan nggak tahu ya. Kita nabung di tabungan haji, kemudian dari bank itu menawarkan dana talangan haji, dan kita nggak tahu, kita ambil. Ternyata mau mendekati berangkat itu, wah ternyata riba. Itu hukumnya gimana? Apakah kita harus ngulang haji atau gimana? Yang pertama, rufi al-qalam an salas. Semoga Allah memuliakan Pak Widodo sekeluarga dan seluruh kaum muslimin. Diangkatnya pena, kata Nabi Muhammad, an salas, dari 3 pihak. Yang pertama, orang yang tidak tahu sampai tahu. Yang kedua, anak kecil sampai balik. Yang ketiga, orang gila sampai sembuh dari gilanya. Bapak tadi opening depannya, kita kan tidak tahu, maka rufi al-qalam, Allah maafkan karena ketidaktahuan. Nah, tapi sekarang tahu, jadi berangkat haji atau enggak? Lanjutkan, taubati dengan taubatan nasuha. Udah taubat, kasih tahu. Kalau dana talangan itu memang riba. Iya memang riba, karena ditalangin 25 juta, Anda menyicil angsurannya total-total 34.500.000 rupiah. Itu riba nggak? Riba. Maka setelah tahu, jangan. Karena haji itu kalau bisa, haji umroh jangan ngutang. Kan tagline-nya manis tato'a ilaihi sabila. Sabda Nabi Muhammad, haji umroh bagi yang mampu. Lah kalau ngutang mampu nggak? Nggak mampu. Belum mampu. Makanya kalau belum mampu, belum wajib. Lawang belum mampu aja mah, belum wajib. Tapi kan pengennya cepet-cepet. Ya kalau emang pengen cepet-cepet, ada nggak yang menghutangi tanpa riba? Kakak kandung, adik kandung, atau siapa gitu? Kalau ada ya monggo. Begitu ya hadirin, barakallahu fikum. Nah satu lagi, kalau jamaah merasa, duh ya Allah haji lama, tapi pengennya ya kalau bisa nggak usah antri. Saya harus gimana Ustadz? Amalannya apa? Tinggal begini.
Ya Allah, Engkau yang maha baik, maha kaya, maha rahman, maha rahim, maha ghaniyun hamid, izinkan kami haji furoda. Tinggal gitu aja. Iya, sama rajin dan rutin-rutin hadir ke majelis taklim. Kan begini kan, kata Nabi, siapa seorang hamba yang mengangkat tangan kepada Allah seperti ini, sungguh Allah malu kalau sampai hamba ini turun tangannya lalu belum diijabah doa-doanya. Allah malu. Dia turun tangannya kosong, Allah malu. Artinya kita begini udah langsung isi tangan kita, udah tahu kapan dijadwalin, tinggal baik sangka. Macam-macam jemaah. Iya kan? Kadang ada yang berangkatnya lewat jalur petugas haji, ada yang lewat jalur suami, lewat jalur istri. Lah kok tiba-tiba misalkan mbahnya qadarullah berangkat, kita ditarik, kan macam-macam. Ada yang lewat tenaga kesehatan juga ada, macam-macam orang berangkat haji itu jemaah. Bisa jemaah, udah nggak usah khawatir, tenang aja, berbaik sangka kepada Allah. Tugas kita baik sangka aja. Nah, dahulukan haji atau hutang? Hutang. Kalau punya haji, punya keinginan haji, tapi punya hutang, dahulukan mana? Hutang. Dahulukan hutang. Haji wajib, tapi kan ketika setelah sampai harta kita mampu, kan yang saya ceritakan tadi lah, kalau mampu beli rumah, beli mobil, kok nggak mampu haji, itu kan ditanya. Nah, tapi kalau besok kita belum punya apa-apa, kok mati, Allah nggak nanya jemaah, hambaku piye kamu udah haji belum? Nggak ditanya. Lah wong kita nggak gablek uang kok, kita nggak punya uang, besok nggak ditanya karena belum mampu. Kecuali kalau kita mampu, lah kok malah mengabaikan perintah haji, itulah PR. Nah terus sekarang pertanyaannya, hutang sama haji mana yang dahulukan? Hutang wajib untuk dibayar, lebih disegerakan lebih bagus. Nah kalau cicilannya lama, misalkan cicilannya 15 tahun gitu, boleh disisipkan 4 atau 6 bulan cicilannya, dipastikan kita memiliki 4 sampai 6 bulan sehingga tidak mengganggu cash flow dan segalanya, lalu silakan pakai daftar haji, nggak ada masalah. Begitu ya jemaah. Barakallahu fikum. Silakan hadirin. Silakan jemaah. Bismillah. Tadi kaitannya dengan tema kembali ke istiqomah dan qanaah. Kaitannya mungkin buat saya menangkapnya itu hubungannya dengan iman yang sering naik turun ya Us. Bagaimana cara menjaga iman kita dari godaan supaya tetap bisa istiqomah dan qanaah terhadap ketetapan Allah. Semoga Allah memuliakan hadirin sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin. Tips supaya istiqomah 3. 1, mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolong kami agar kami istiqomah. Yang kedua, paksakan, karena istiqomah butuh dipaksakan. Lebih baik terpaksa, tapi lama-lama terbiasa daripada kita nggak pernah memaksakan diri, akhirnya kita nggak pernah beramal. Yang ketiga, cari circle yang salihah. Kayak gini kan circle yang salih. Kalau udah punya circle yang baik, genggam erat, jangan lepaskan. Karena circle yang baik itu langkahnya bukan main. Cari circle. Circle itu apa? Circle itu lingkaran pertemanan. Circle apa sih? Komunitas. Cari circle komunitas yang baik, positive vibes, yang kalau ketemu membuat kita makin taat, makin dekat sama Allah. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Ada lagi? Cek. Fadhol Pak, silakan. Temanya saya mau tanya tentang
sodakoh ya Tad. Kalau kita sodakoh atas nama orang yang sudah meninggal, boleh apa tidak? Kemudian amal jariah itu kan ada sodakoh, infak, wakaf ya. Zakat, kalau zakat kan udah ada nisabnya ya, ada ketentuannya. Di antara sodakoh, infak, wakaf itu yang utama yang mana Tad? Yang utama. Kemudian kan kalau sodakoh itu kan katanya yang utama kerabat. Mohon penjelasannya Tad. Terima kasih. Semoga Allah memuliakan hadirin sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin. Sedekah itu yang paling, sedekah, infak, wakaf yang paling utama yang mana? Tiga-tiganya utama kecuali zakat. Karena zakat ini hukumnya wajib. Nafkah, gitu loh jemaah. Zakat hukumnya wajib. Infak ada wajib, ada sunnah. Infak sunnah tuh infakin buat bangun masjid, infakin buat ini, buat itu sunnah. Infak wajib adalah nafkah dari suami kepada istri, itu wajib. Sedekah itu sunnah, variannya banyak. Infak biasanya yang sunnah cenderungnya harta. Kalau sedekah bisa harta, bisa sedekah ilmu, sedekah paket data, sedekah senyum, sedekah catering. Itu sedekah tuh. Wakaf, mewakafkan apa yang kita miliki, semuanya utama. Tapi kalau yang paling prioritas zakat, karena zakat ada nisabnya. Di antara tiga ini semuanya utama. Infak, sedekah, wakaf. Kalau yang terus berpotensi jadi jariah, yang mana? Tiga-tiganya bisa. Tergantung apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan, apa yang diwakafkan. Wakaf sumur, terus pahalanya ngalir. Wakaf untuk bangun masjid, selama masjidnya dipakai buat ngaji, terus mengalir. Wakaf gedung penghafal Quran, terus mengalir, kan gitu. Wakaf Quran, selama Quran dibaca, terus mengalir. Kalaupun nggak dibaca, niatnya itu loh jamaah udah termasuk keberkahan. Nah sekarang pertanyaannya tadi, gimana kalau misalkan seseorang wafat, apakah pahalanya sampai? Jawabannya sampai kalau kita berwakaf atas nama beliau, dan itu pahalanya sampai. Begitu hadirin. Nah sekarang infak, nafkah kepada siapa yang terbaikkan? Katanya kepada kerabat. Allah berfirman di Quran surah Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya tentang apa yang diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khairin. Yang kamu infakkan harus dari yang baik-baik. Untuk siapa? 5. Falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil. Yang pertama falil walidain, untuk orang tua. Yang kedua wal aqrabin, untuk karib kerabat. Yang ketiga wal yatama, untuk anak yatim. Yang keempat wal masakini, untuk miskin. Wabnis sabil, untuk ibnu sabil. Lah, di mana istri dan anak? Lah kok yang di pertama sebut orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Di mana keluarga? Keluarga tidak disebut karena itu kewajiban. Nah maka keluarga dulu nih, istri sama anak dulu, baru ke orang tua. Jadi kalau ditanya, aku harus milih siapa, uangku cuma 10.000, aku harus kasih ke istriku atau kasih ke ibuku? Wajibnya ya ke istri. Ke ibu namanya berbakti. Berbakti ya wajib. Berarti kalau istri yang baik juga mensupport suaminya untuk taat sama ibunya, ya udahlah, 5.000 aku, 5.000 ibu, ada masalah. Tapi yang wajib didahulukan yang mana? Keluarga, karena itu tanggung jawabnya laki-laki, keluarga. Setelah dia menikah, tanggung jawabnya adalah keluarga. Begitu hadirin. Baru orang tua, kerabat dekat. Kerabat ini siapa? Sepupu, ponakan, om, tante, pak de, bule, bude, dan semuanya, kakak, adik. Terus yang ketiga anak yatim. Yang keempat orang miskin. Baru ibnu sabil. Keluarga sebelum 5 ini, istri, anak-anak, itu kewajiban bagi laki-laki. Begitu Pak, barakallahu fikum. Silakan hadirin. Habis ini ya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan untuk terkaitan tadi, kebetulan ada yang menyebutkan wakaf. Jadi begini Ustadz, saya ini profesi jual jasa lah istilahnya. Saya profesi
pada suatu saat ada klien datang itu mau proses wakaf. Berjalannya waktu, qadarullah beliau meninggal, mempunyai ahli waris. Setelah melalui proses, ternyata berbalik, ahli waris itu ada tidak menginginkan untuk diwakafkan. Nah, untuk saya sendiri, saya memang tergantung, monggo dibalikan lagi untuk kliennya. Dan pada akhirnya tidak jadi diwakafkan dan dibalik nama ke ahli waris. Itu bagaimana saya harus menyikapinya, dalam hal ini saya harus berbicara apa dan bagaimana untuk menjelaskannya gitu. Semoga Allah memuliakan hadirin, ibu sekeluarga besar. Ibu siapa ibu? Saya Ika, Pak. Bu Ika, semoga dimuliakan Allah dan seluruh hadirin kaum muslimin semua online offline dimuliakan Allah. Sikap seorang ketika mendapati dari awal pemilik tanah tersebut hendak diwakafkan, maka baiknya itu direkam memang sebagai bukti bahwa ibu berkehendak mau diwakafkan. Tapi qadarullah kok keburu meninggal, jelas ibu yang hendak mewakafkan sudah panen pahalanya atas niatnya. Innamal a'malu binniyah, dia sudah niat dan dapat pahalanya. Ahli warisnya berdosanya karena sejak almarhumah hidup beliau sudah mewakafkan untuk wakaf, mengakadkan untuk wakaf. Sedangkan kan sambil berproses sambil jalan, qadarullah kok nyawanya dicabut, maka apa yang diakadkan semasa hidupnya jatuh pada akad yang diakadkan semasa hidupnya. Lah sekarang kan sebagaimana kita kan seorang misalkan notaris, maka notaris kan cuma ya tergantung kliennya ternyata nggak mau jadi diwakafin, ya sudah, tanggung jawab di akhirat. Karena soalnya perihal harta ini kan ini ya jemaah, harta warisan tanah, welah mata itu langsung hijau. Kalau yang tidak beriman bisa berantem tuh gara-gara hal itu. Ya udah, terus seorang notaris bagaimana? Itu seorang notaris diingatkan saja ibu, tugasnya mengingatkan, loh almarhumah ibunya jenengan tuh maunya diwakafkan, ini sudah ada rekaman beliau, ada video beliau sudah mengikrarkan. Emang sekarang juga butuh video otentik sih jamaah, di video. Kalau sudah tapi masih kekeh keluarganya, itu urusan keluarga sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ibunda. Yang penting sudah mengingatkan. Iya, fazakir innama anta muzakir. Allah berfirman, ingetin aja. Innama, sesungguhnya anta, kamu itu muzakir. Memang cuma ingetin aja. Lasta, bukan kamu, bi alaihim, atas mereka, bi musaitir, yang berhak memaksakan kehendak. Jadi kita kasih tahu aja. Begitu aja. Barakallahu fikum. Terakhir, pertanyaan terakhir. Boleh mikrofonnya hadirin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegakin. Silakan hadirin. Saat orang tua itu hidup kan pasti mengajarkan kepada anak-anaknya tentang kebaikan, guys, agama dan sebagainya gitu. Tapi pergaulan anak-anak sekarang kan luar biasa, godaannya besar gitu. Pada saat orang tua meninggal, saya pernah mendengar kajian kalau orang tuanya meninggal dan anaknya melakukan suatu perbuatan maksiat dan zina, itu katanya orang tuanya dikasih besi panas sampai mendidih otaknya. Seperti apa itu, Us? Gitu. Terus yang kedua, saya kebetulan kan usahanya di market, Us. Kalau seandainya yang masalah boykot itu sebenarnya juga beban buat kami gitu kan. Tapi karena 70% itu mungkin adalah produk-produk yang dilarang, saya bingung untuk menyikapinya. Ya benar. Kaitannya dengan itu, gimana dengan hasil penjualan dari toko kami itu seperti itu. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Quran surah Fatir, Allah jawab, ala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan pernah memikul beban dosanya orang lain, kecuali kalau dia fasilitator. Diulangi, ala taziru waziratu wizra ukhra. Allah berfirman, seseorang tidak akan pernah memikul beban dosanya orang lain, kecuali kalau dia fasilitator. Kalau ibu kita, bapak kita meninggal, apakah kalau kita anak yang berbuat dosa mereka kena dosanya? Jawabannya enggak. Kecuali
Nak, mau kemana wis? Ganteng ngepol, malam Ahad, mau ngapel ya. Ini mobilnya ayah pakai ya untuk pacaran sana. Udah ayah full tankin, tuh baru kena dosa. Karena fasilitator. Wah jangan deh nak, nek kamu mau pacaran jangan. Tapi nek kamu mau ngelamar, ayo mama papa siap nemenin, papa supirin ayo. Mana calonmu? Orang Wonosobo, budal. Tergantung. Maka kita nggak pernah memikul beban dosa siapapun kecuali kita fasilitator. Begitu ya hadirin. Jadi kita nggak memikul beban dosa orang lain, termasuk anak kepada orang tua, pasangan kepada pasangannya, kecuali pasangannya nggak pernah ngingetin, nggak pernah nasehatin, pasangannya dayus. Dayus itu nggak punya rasa cemburu, itu baru kena. Begitu ya hadirin. Yang kedua, gimana tentang perboikotan dunia? Perboikotan ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan lewat lisan baginda Nabi Muhammad SAW, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kamu kepada Allah semaksimal yang bisa kalian lakukan. Sebisa mungkin apa yang bisa kita pisahkan dia jauh-jauh, pisahkan. Tapi kalau memang ya nggak bisa, ya tetap diusahain bisa kalau bisa jamaah. Kalaupun udah nggak bisa ya tetap diupayakan sedikit gitu jamaah. Ya, berdoa lalu sambil satu lagi nih jamaah. Kadang apa yang kita tinggalkan karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Emang sih, ya bacanya kalau pakai kacamata dunia susah ya jamaah. Duh, kacamata dunia gimana ya? Saya punya supermarket misalnya, jamaah misalkan, aduh saya punya supermarket, lawang supermarketnya itu produknya produk sana semua. Emang susah kalau bicara kacamatanya dunia, tapi kalau kacamatanya sudah kacamata iman, ya mau nggak mau hadirin, pelan-pelan sambil perlahan-lahan. Ini juga jadi pilihan buat kita. Ayo para pengusaha, hadirkan produk substitusinya lah, biar kita juga nggak bergantung kepada produk-produk yang Zionis, begitu hadirin barakallahu fikum. Maaf Ustadz, satu lagi mewakili ibu-ibu. Iya. Jadi kita tuh pengen planning, ada rencana mau umroh bareng-bareng. Iya. Cuma di sini kita ngadain arisan gitu loh, Tat. Arisannya tuh nggak ada apa sih ya, tambahan apa? Iya, nggak ada makan-makan, nggak ada biaya konsumsi apa, itu intinya murni arisan 1 juta dapatnya 30 juta, ya udah itu nggak ada itunya. Itu planningnya buat umroh bareng-bareng. Itu hukumnya gimana, Tat? Yang pertama, siapa yang kalau arisan siapa yang dapat pertama adalah berhutang, yang dapat paling akhir adalah nabung. Iya kan? Arisan tuh kalau dapat pertama kan ngutang, dapat terakhir nabung. Kan tujuan kita nih mau umroh nih. Nah, mekanisme umrohnya tuh gimana tuh? Oh, bareng-bareng dikumpulin gitu loh. Oh, dikumpulin nabung. Oh, boleh. Ya itu namanya bukan arisan dong, nabung. Oh, sebenarnya nabung, tapi atas namanya arisan. Ya namanya ini aja mungkin jemaah kumpul nabung bareng apa gimana gitu kayak lah ya gimana ada yang udah 10 orang dapat gitu ya, mau boleh umroh enggak, apa mungkin umrohnya nanti setelah 36 bulan. Jadi ditanya seperti itu. Selesainya bingung kan. Jadi paham saya jemaah. Jadi ini kan sejuta dapat 30 juta. Sesudahnya dapat 30 juta itu langsung daftar umroh. Yang lain ngantri atau nunggu 10 serentak umroh. Nunggu semuanya. Nek nunggu semuanya ya nabung namanya. Oh, boleh enggak? Ya baiknya sih nunggu semuanya. Kan kalau 10 orang berangkat kan masih ada 20-nya yang belum dapat. Berarti yang 10 orang ngutang sama yang
20. Ya kalau masih hidup. Lainnya pulang umroh ternyata mati. Ayo jamaah. Amannya 30-30-nya dapat mangkat. Setuju? Bagusnya gitu. Barokah. Saya menganjurkan untuk tidak mengadakan hal itu karena yang pertama utang, yang terakhir nabung. Kan rumus kita mampu beli belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi, tidak mudah-mudah Lah ini untuk mahram gimana, Tat? Kan kita berangkat di ibu-ibu semua, itu gimana? Untuk apa? Mahramnya. Iya kan sekarang untuk 3 syarat boleh berangkat umroh. 1, pastikan keamanannya. Sekarang aman? Aman. 2, izin dari suaminya. Suami mengizinkan? Izin. 3, terhandle rumah tangganya. Dihandle, ada rewang atau mungkin suami dan anak-anak. 3 ini terlengkapi, tidak ada fitnah dan aman, maka boleh berangkat bareng segengnya, nggak ada masalah. Jamaah, maka begini ya, berdoalah kepada Allah, ya Allah anugerahkan kami rezeki yang berkah lagi berlimpah, sehingga besok kalau kami curhat ke besti kami langsung sibuk transfer, bukan adu nasib. Jadi kalau pas lagi galau, bukan adu nasib, tapi aduh aku lagi galau, transfer. Minta sama Allah kemudahan itu. Dan ingat ya jemaah, tempat healing kita jauh. Tempat healing kita Mekah, Madinah. Harus kerja keras besti. Kerja keras ke Mekah, Madinah emang harus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dikin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.